Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Baiklah, sambil kita niat iktikaf hanya beberapa menit. Kita selaku orang beriman tentu pedoman hidup kita Al-Quran. Sunnah Rasul adalah sebagai pedoman dalam hidup kita. Al-Quranul Karim turun di dua tempat, ada di kota Makkah, ada di kota Madinah. Ayat yang turun di kota Makkah itu dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Ayat yang turun di kota Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Dari dua tempat turun ayat ini jumlah suratnya 114 surat. Ayatnya 6.236 ayat Al-Quran. Dari 114 surat terdapat surat Hasyar. Inilah yang akan kita kaji dalam waktu yang singkat ini. Dalam ayat ini memberi gambaran hidup ini ada pilihan. Ketika beda pilihan, beda cara hidup. Ketika beda pilihan, beda instrumen hidup. Ketika beda keyakinan, beda cara dalam berhubungan dengan Tuhannya. Oleh karenanya di dalam surat Hasyar ayat 20 Allah berfirman, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sama sekali tidak akan pernah sama, kata Allah, di antara calon-calon penghuni neraka dengan calon-calon penghuni syurga. Ini namanya dua rute yang berbeda. Ada rute sebelah kanan, ada rute sebelah kiri. Di dalam istilah ilmiah, ketika beda metodologi tentu beda hasil. Hidup ini masing-masing punya tujuan. Kita tujuannya untuk apa? Tujuan inilah yang harus kita ikuti sesuai dengan instrumen. Kebutuhan itu harus kita penuhi. Agar tujuannya tercapai, tentu instrumen, aturan dalam tujuan itu harus kita penuhi. Maka orang beriman untuk memenuhi menuju surga dua instrumen pokok. Pertama iman, kedua amal. Tidak mungkin kita bisa menuju surga tanpa iman dan amal. Dalam surat Wal Asri Allah berfirman, Wal Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihah. Jadi cara menuju ke surga itu pertama amanu, kedua wa amilus salihah. Lawan amanu adalah kafirun. Lalu iman rukunnya 6. Jika tidak percaya kepada 6 rukun iman, salah satu dari rukun iman, maka disebut kafaru. Jalannya berbeda. Ketika berbeda jalan, tentu instrumennya beda. Kita buktikan. Ketika orang Islam beriman kepada Allah, tentu rukun imannya, kitab sucinya berbeda. Kitab suci adalah Al-Quran. Mereka kitab sucinya Injil. Tuhan kita Allah, Tuhan mereka adalah Trimurti, Tritunggal, Dewa Siwa, Dewa Brahma, beda. Lalu ketika beda agama, tentu beda ritual. Cara ibadat pun berbeda, tidak mungkin sama. Jadi oleh karenanya, hidup ini kita ingin menentukan sikap kita rute mana. Kita ingin menuju ke mana. Ke surga ada jalan sendiri. Ke neraka beda jalan dengan surga. Maka inilah ilat-ilat dalam perspektif akidah. Kenapa tidak boleh kita katakan semua agama sama? Karena instrumennya beda.
Beda agama, beda Tuhan. Beda agama, beda kitab suci. Beda agama, beda ritual cara ibadatnya. Tidak mungkin sama. Karena tujuannya berbeda. Kita menuju Allah. Mereka menuju Yesus. Kan beda. Kita meyakini bahwa Isa Al-Masih yang mereka menyebutkan Yesus Kristus itu adalah sebagai Rasul. Mereka mengatakan anak Tuhan. Kan beda. Perbedaan ini tidak mungkin sama. Kembali kepada syurga. Siapakah syurga yang sangat merindukannya? Berdasarkan hadis Nabi ada 4 komponen manusia, 4 kelompok manusia yang syurga sangat merindukannya. Untuk mencapai syurga tadi, al-jannatu mustaqatun, kata Nabi. Syurga merindukan 4 kelompok manusia. Siapa yang pertama? Talil Quran, orang yang membaca Quran. Tentu dalam membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Seluruh persoalan hidup ada jawaban dalam Al-Quran. Kedua, wa mut'imul ji'an. Ada sosial yang tinggi. Memberi fakir miskin, membantu orang. Kenapa sosial menjadi sebuah amalia? Karena hakikat manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Si A kaya tidak akan kaya jika tidak ada si B. Si B tidak akan bisa hidup tanpa si C. Hidup ini selalu membutuhkan. Itulah sebagai makhluk sosial. Karena itu makhluk sosial dalam agama mengatur perkara sosial sebagai makhluk sosial. Itu namanya amal kesalihan sosial. Contoh di dalam harta. Ketika kita punya harta, dalam harta kita punya hak orang lain. Allah beri jawaban dalam surat Ad-Dariyat ayat 19 diantaranya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartamu itu ada hak orang lain. Baik dia meminta, ada kala golongan yang tidak meminta. Kita berikan. Tayu kerja gop, nangkoh. Katuk jakut, nah hak fakir miskin. 8 yang hak menerima zakat. Tukang bekerja, ada haknya. Kita bekerja pegawai negeri, ada haknya. Sehingga ekonomi itu berputar. Tidak boleh bertumpuk pada satu orang. Itulah Allah memberi jawaban. Harta tidak boleh terjadi, terjadi tertumpuk pada satu kelompok. Itu diharamkan di dalam bahasa agama. Maka Allah jawab, kaila yakuna daulatam bainal aghniya'i minkum. Maka tidak boleh terjadi monopoli ekonomi. Maka Islam itu harus adil. Di situlah terdapat hak-hak orang lain. Sampai pada benda yang Allah berikan ada hak. Contoh, Allah ciptakan ikan. Pada ikan itu ada isi. Ada kulit, ada tulang. Isi hak kita, tulang hak kucing. Maka ketika kita makan tulang, kenapa kita jadi masalah pada kerongkongan? Karena kita memakan hak kucing. Ketika kita makan pisang, pada pisang ada isinya di dalam. Raceruh badat, tak pegat kuih, tak pegat dugok. Hak kita. Kulit, hak kambing. Jadi baik terpaju pisang, kulit-kulit, gak ada hak kambing. Itulah makhluk sosial. Berikutnya, syurga yang sangat merindukan kita adalah setelah talil Quran, wahafidil lisan berikutnya, menjaga lidah. Manusia yang terbaik selalu menjaga lidahnya, menjaga tangannya dengan tidak menyakiti orang lain. Inilah kata Nabi, siapakah manusia yang baik, muslim yang baik adalah al-muslimuna min lisani wa yadih, kata Nabi. Muslim yang baik tidak menyakitikan orang dengan lisannya, tidak menyakiti orang dengan tangannya. Maunya tangan orangnya kan dalam dunia teknologi kan WA kan pakai tangan. Touch share ke gop yang sakit hati gop. Ada berita hoak yang membuat orang adu domba. Itu kan bahagian yang membuat suasana tidak aman. Maka berita-berita yang kita sampaikan harus jelas. Maka dalam Al-Quran ketika ada berita yang tidak jelas, tugas kita tabayun. Ada jawaban dalam Al-Quran. Surat Al-Hujarat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Apabila datang kepadamu satu berita, jangan langsung anda telan, kata Allah. Cep-cep ilaiya.
Faith pu racun, faith pu ubat. Jadi itulah orang Islam selalu tabayun. Kalau begitu, ketika timbul persoalan-persoalan dengan kita tidak menelitinya, itulah akhirnya terjadi instability di dalam bangsa, terjadi kekacauan dalam bangsa ini. Inilah yang sebenarnya yang dilakukan oleh Israel dan Amerika, namanya propaganda berita. Dia selalu merekayasa, mengubah paradigma cara berpikir kita. Masa disebut Islam itu teroris? Apa kita terima? Kalau Islam itu teroris, apakah Nabi Muhammad itu teroris? Kalau Islam disebut agama teroris, apakah Allah itu teroris? Ini kan jahat Amerika. Baru hari ini dapat lawan dengan Iran kan? Maka tugas kita berdoa. Allahumma ansurnal muslimin wal mujahidin wal falastin wa irakin. Harus kita berdoa. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dhalimin wa israiliyin wa yahudiyin wa amirikil laknatillahi alaihim. Itulah penjahat dunia. Dari sejarah perang pertama, kedua, ketiga, sekarang masuk ketiga. Siapa yang memulai perang? Semua para kafirun. Masa yang disebut teroris orang Islam? Inilah persoalan, kita harus cerdas. Kembali kepada 4 golongan yang dirindukan surga. Yang terakhir, kelompok yang dirindukan ke surga adalah as-saimi fi syahri Ramadan. Dia sanggup, mampu menyempurnakan ibadah puasa Ramadannya. Puasa Ramadan menjadi kewajiban. Wajib kita hormati, wajib kita patuhi. Inilah surga merindukan kita. Jalan inilah, rute inilah, rute surga tentu berbeda dengan rute neraka. Inilah firman Allah, la yastawi ashabun nari, tidak pernah sama sekali tidak pernah beda. Diterjemah dalam bahasa Indonesia. Dari mana kita katakan sama sekali? Karena fi'il mudhari' mengandung 2 zaman. Pertama zaman hal, kedua zaman mustakbal. Artinya ina wahana sama, sehingga pihana sama. Menyebab kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu faidahnya istimral dan dawam. Sabe-sabe Tuhan hana mana. Sabe-sabe Tuhan hana butuhkan. Dan tidak ada satu pun yang bisa serupa dengan Allah. Itulah lam, faedahnya istimral dan dawam. Maka jika ada orang mengatakan Tuhan butuh anak, itu bertentangan dengan firman Allah, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tentu berbeda orang beriman dengan tidaknya. Inilah 4 golongan yang harus kita pahami. Alhamdulillah, kita masuk ke kelompok itu, berarti kita berada pada rute surga. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.